Itu emang sih ya. Oke, Lanjut aja. yuk. Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin mudah-mudahan aja nanti bisa pada bergabung. Berjalannya waktu. Ya. Ya. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam Kamis. Waktunya kita untuk berkebaktian rumah tangga. Kita bersyukur pada Tuhan 3 hari dalam kegiatan kita setelah hari Minggu kita senantiasa diberkati dan diberikan kesehatan, dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengadakan kebaktian tengah minggu di pekan ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersaat teduh sebentar. Terima kasih. Kita akan mulai. Tema kita adalah kebangkitannya memulihkan kita. Ya. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah secara bersahut-sahutan. Ya. Ya. Saudara-saudari di dalam Kristus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti telah terbukti nyata di dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam kebaktian kita saat ini. Amin. Amin. Kita menyanyi bersama dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah begitu, mari bermazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyilah bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan menaikkan syukur secara dalam doa syukur dan doa pembacaan firman secara berbalas-balasan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu yang kami terima, atas pengampunan dosa-dosa kami, atas kesehatan dan kekuatan serta bimbingan-Mu dalam tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, Sekarang kami dapat mau menjumpai Engkau melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Curahkanlah roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami,
agar kami dapat mengerti firman-Mu serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kami hari-hari. Dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus, kami, Yesus Kristus, kami kami bersyukur bersyukur dan berdoa. berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali. Saya yakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, kepada Bapak Pendeta kami persilakan untuk memberikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita awali bersama dengan doa. Kembali, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sapalah kami dengan firman-Mu. Biarlah firman itu kami jadikan sebagai penuntun dalam hidup kami. Dan biarlah firman itu juga yang menghibur dan juga menguatkan setiap kami. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah, dan hamba-Mu ini Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu bisa lihat slide-nya? Ya. Oke. Ya, dengan judul kebangkitannya memulihkan kita. Memulihkan kita semua. Saudara, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Begini katanya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Ia menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kematian selalu diiringi dengan duka cita yang sangat dalam. Terlebih kalau kematian itu terjadi bagi orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang mungkin bergaul. Orang yang mungkin juga sahabat, entah teman, entah keluarga, dan bahkan mungkin orang-orang yang betul-betul kita kasihi. Itu adalah kekasih jiwa kita atau mungkin pasangan hidup kita. Karena itu saudara, kalaupun juga kematian itu terjadi, maka itu adalah duka cita. Akan ada tangisan dan orang akan meratapi dan orang akan sungguh-sungguh merasa patah hati. Tidak jarang saudara, oleh karena patah hati itu dia kemudian betul-betul dia merasa tersakiti. Kenapa? Katanya ketika kita masih mencintai dan ketika kita masih sangat mencintai, lalu Tuhan mengambilnya, ataupun juga seringkali ketika orang sedang mencintai lalu kemudian dia mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itulah kalau ada Maria berdiri dekat kubur, Maria Magdalena yang dimaksud, itu lalu kemudian dia menangis dekat kubur itu. Kenapa? Karena bagi dia, Yesus itu adalah satu pribadi yang betul-betul mengasihi dia. Betul-betul dia mencintai dia dan mengangkat dia dalam sebuah realitas kehidupan dan menghargai dia sebagai seseorang yang sangat dekat dengan dia. Karena itu kematian Yesus adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh membuat dia patah hati. Karena itu saudara, Maria berdiri dekat kubur itu dan dia menangis. Ya, dalam bahasa asli mungkin boleh disebut atau diterjemahkan dengan menangis sedih, sesegukan gitu ya. Sambil orang betul-betul sedih gitu, menangis. Dan sambil menangis ia menengok ke dalam kubur. Karena bukan hanya sedih yang dia katakan, bukan hanya sebuah kesedihan, tapi juga merasa kehilangan. Lah Yesusnya hilang, sekarang kok kuburnya terbuka? Kuburnya benar-benar terbuka, lalu sudah melihat bahwa Yesus tidak lagi ada di situ. Karena itu pun juga, wah, bukan kesedihan dan campur kekecewaan dan campur sungguh kehilangan. Apa yang terjadi dengan Yesus? Apa yang membuat lalu kemudian semuanya ini hilang benar? Ya Bapak Ibu, saya membayangkan ada keluarga itu waktu salah satunya korban naik pesawat Air Asia yang tenggelam di Laut Jawa. Dan tidak diambil tenggelamnya karena di Laut Jawa itu sangat dalam, ratusan meter, sehingga ya udahlah dikubur aja, jadi kuburan di dalam.
Kalau yang di Laut Jawa di sini lion masih bisa diambil karena masih puluhan meter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan keluarga itu sedihnya bagaimana, karena ketika itu baru dia antar ke airport, lalu kemudian dadah, bye bye, lalu kemudian hilang. Ya, hilang, nggak ada ketemu lagi. Maka begitu Yesus mati sekarang hilang, wah bisa dalam sekali. Gitu. Dan dia mengatakan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Saudara, orang memang dengan sedih, dengan sungguh-sungguh, dan menangis itu adalah sebuah simbol kesedihan, duka cita yang terdalam. Tetapi lalu kemudian para malaikat itu berkata, siapa yang kau cari? Gitu. Saudara, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ketika Yesus bertanya kepada Maria, ibu. Saudara, biasanya Yesus menyebut langsung dengan nama. Petrus, Simon, Petrus anak Yohanes, gitu ya. Andreas, siapa? Tapi ini menyebutnya ibu. Gitu. Ini ada sikap penghormatan yang sedemikian rupa, ya, sikap Yesus kepada Maria Magdalena. Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Gitu. Lalu Maria menyangka orang itu penunggu taman. Saudara, kebangkitan Yesus, sampai di sini kebangkitan Yesus seringkali tidak kita sadari benar. Yesus yang bangkit itu ya ada, saya percaya. Yesus yang bangkit itu pun juga saya yakin, saya beriman. Yesus yang bangkit. Namun dalam realitas kesadaran kita bahwa Yesus yang bangkit itu tidak lalu kemudian menjiwai dan tidak kita jiwai yang sungguh-sungguh membangkitkan, yang sungguh-sungguh menguatkan dan memampukan kita untuk menaruh harapan benar kepada Tuhan. Saudara, bagi saya Yesus yang bangkit itu adalah sebuah kemenangan. Yesus yang bangkit itu bagi saya adalah sebuah harapan. Artinya Yesus yang bangkit itu pun juga adalah sebuah atau sesuatu yang memulihkan, di mana keadaan kita yang sedih, keadaan kita yang duka, keadaan kita yang tidak ada harapan, keadaan kita yang hilang, gitu kan, hilang harapan, keadaan kita istilahnya yang putus gitu, putus asa maksudnya. Lalu dengan kebangkitan Yesus itu kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita dihidupi, lalu kemudian kita pun juga diberikan harapan yang baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu kebangkitan itu harusnya menguatkan kesadaran dan kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu, saya membayangkan itu dulu ada orang seroja yang ketika dia operasi seroja sudah dianggap mati. Udah mati nih orang. Itu kan. Dia mati, dia sudah ada di tumpukan jenazah. Jadi sama teman-temannya semua udah ditumpukin tuh antara jenazah. Tapi ketika ada teman lewat gitu ya, sambil dia membawa jenazah yang lainnya, dia mendengar ada suara mengeluh. Katanya ada sebuah keluhan. Oh gitu kan. Lalu dicari orang itu siapa nih. Gitu, ternyata masih ada orang hidup. Gitu. Ya, lalu kemudian orang hidup ini lalu ditolong sedemikian rupa sehingga kemudian dia hidup. Si bapak ini Pak Martin namanya, dia bilang saya udah nggak sadar. Yaitu dari timur seperti apa, di bawah seperti apa, bagaimana jadinya. Yang saya sadar-sadar saya sudah ada di Jakarta, yaitu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Di situ kesadaran saya muncul, oh ya, di mana nih? Oh, sudah ada di Jakarta.
Karena itu saudara, bagi dia hidup itu adalah anugerah yang terindah. Karena dia pernah mengalami, kata orang sih udah mati loh. Kata orang sih lo udah dianggap mati dah, udah nggak hidup. Gitu. Maaf, karena dia kena mortir, tangannya udah buntung, hilang. Lalu kemudian badannya juga udah rusak sebagian. Lalu orang mengatakan lu udah mati. Tapi lu bisa hidup karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Gitu kan? Karena itu dia merasakan sebuah kekuatan hidup bagi dia. Gitu. Ini sampai akhir hayatnya Bapak Martin ini, dia kemudian istilahnya ya dia menjadi penatua, dia menjadi dia mau jadi koster meskipun ada istilahnya bukan koster, ya pokoknya pengurus gereja lah, yang mengurus gereja hari-hari. Gitu ya, dia mau apa saja pokoknya untuk gereja, apa saja untuk Tuhan, apa saja dia mau lakukan. Kenapa? Karena bagi dia hidup itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu saudara, kekuatan hidup, kebangkitan Yesus yang bangkit itu memberikan daya bagi dia, menjadikan sebuah kekuatan yang memotivasi. Kekuatan yang membuat dia mau melakukan segala hal yang terbaik dari hidupnya. Karena itu saudara yang kekasih. Nah, melalui firman Tuhan kita ini, lalu kemudian apa yang dilakukan Maria? Maria berpaling kepadanya, lalu dengan mengatakan Rabuni. Artinya dengan mengatakan Rabuni itu ada sebuah kesadaran. Rabuni, gitu kan? Tapi jangan memegang aku dulu. Kamu katakan aja kepada murid-muridku bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu dan Allahku dan Allahmu. Jangan pegang aku. Pergi aja kepada saudara-saudara. Katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa aku bangkit. Nah, saudara, kebangkitan itulah juga yang memulihkan sukacita orang. Ya, karena itu bareng dengan kebangkitan Yesus itu sebenarnya bagi setiap orang yang percaya dengan sungguh, dia memiliki optimisme yang sangat kuat. Ya, dengan bersama dengan Tuhan yang hidup, kita tidak percaya dan kita tidak mencari Tuhan yang mati. Yang kita cari adalah Tuhan yang hidup dari antara orang mati. Dia yang mampu mengalahkan kematian. Karena itu kekuatan apapun harusnya tidak membuat orang Kristen itu lalu padam, patah semangat. Ya, lalu tidak membuat orang Kristen ini pun juga lalu kemudian undur. Tapi sebaliknya, bahwa oleh karena kebangkitan Kristus itu harusnya memberi kekuatan yang baru, harapan yang baru, daya hidup yang baru, dan kita yakin benar. Nah, itu kan Tuhan yang menjadi sumber hidup kita adalah Tuhan yang memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah setiap kita dengan sungguh-sungguh kita hidup di dalam pengharapan kita kepada Bapa, lalu kemudian kita pun juga hidup di dalam apa yang kita lakukan, yaitu menyampaikan berita kebaikan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini ada banyak promotor-promotor atau marketer-marketer yang tidak dibayar, tidak di-endorse, tapi dia mau mengatakan segala yang baik. Contoh, saya kemarin disuntik vaksin. Disuntik vaksin di puskesmas Cilincing. Gitu kan. Saya melihat puskesmas Cilincing itu dengan kekaguman. Hebat pisan itu. Kayak rumah sakit. 5 lantai. Lalu kemudian pelayanannya baik. Tempat ruang tunggunya sangat nyaman sekali dengan AC yang cukup sejuk. Lalu dengan orang-orang yang begitu ramah. Lalu kemudian saya coba lihat ke toilet. Di toiletnya kayak di mall. Ada orang yang nunggu. Ada penunggunya di situ.
Lalu kemudian saya ke toilet, bersih sekali. Setelah saya keluar, lalu dipel lagi, dibersihin lagi. Gitu. Wah, ini mah kualitasnya kayak rumah sakit swasta juga nggak gini-gini amat. Gitu kan. Wah, lalu saya mengatakan, saya tidak di-endorse, saya pun juga tidak apa. Tapi ketika saya melihat, lalu semuanya bagus, semuanya senang, semuanya membuat saya sukacita, saya senang sekali menceritakannya. Saudara, senang cerita itulah yang mendorong saya untuk bercerita. Nah, kiranya saudara, kebangkitan Yesus yang dilihat dan disaksikan oleh Maria Magdalena ini juga membuat dia bersukacita lalu dia bercerita kepada banyak orang. Demikian juga kita ketika kita percaya bahwa kita Yesus adalah Yesus yang bangkit, kita beriman sama dan serupa dengan Maria Magdalena, kita percaya saja bahwa Yesus adalah Yesus yang bangkit, maka dengan sukacita, dengan syukur, dengan senangnya, katakanlah itu kepada dunia. Maka kebangkitan itu boleh memulihkan hati kita. Ya, dengan memulihkan harapan kita. Dengan memulihkan semangat kita untuk terus menyampaikan kisah tentang Yesus yang bangkit. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Ya. Dan lanjut doa syafaat Pak Pendeta sebelum kita persembahan. Baik. Ada pokok-pokok doa yang kita bawakan dalam doa syafaat. Bapak ada usulan? Ibu? Sehat saja Pak. Nah, sehat saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sungguh kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Kebangkitan Kristus boleh memberikan semangat dan kekuatan yang baru kepada kami. Meski kami ini lemah, meski kami ini pun juga mudah sekali untuk sakit, meski kami ini begitu rapuh, tapi semangat kami oleh karena Kristus yang bangkit adalah Kristus yang memberi hidup, Kristus yang menganugerahkan kehidupan, Kristus yang membuat kami pun juga punya semangat baru dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, pulihkan kembali keadaan kami ketika semangat kami menjadi lemah, ketika semangat kami pun juga hilang, ketika harapan kami pun juga putus, ketika kami pun juga seringkali mengeluh. Dan di saat ini Tuhan, dengan kebangkitan Kristus kami boleh dipulihkan di dalam kekuatan semangat yang baru. Dan bahkan kami boleh dikuatkan lagi dalam percaya kami, dan juga kami boleh menatap masa depan bersama dan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Bayin. Jamahan kasih Tuhan boleh memulihkan dan kembali dia boleh berjalan. Kami berdoa juga bagi setiap orang di dalam segala hal, dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami, Erlin dan juga Ibu Pak Pahan yang ada jauh, nun jauh di sana, di balik dunia ini. Tapi kami yakin, kami percaya kasih Tuhan boleh menaungi mereka. Kasih Tuhan boleh tetap membuat kami sehati, sepikir, satu iman, satu tujuan. Dan kami boleh hadir selalu di hadapan Tuhan di dalam kasih yang membuat kami hidup bersama dalam segala perkara. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, yang selalu menyertai dan memimpin kami. Inilah doa yang kami serahkan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lanjut. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan untuk mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita ingat Filipin 4 ayat 6 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan.
dengan ucapan syukur. Ya, persembahan ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikannya dengan cara dimasukkan dalam amplop ataupun ditransfer ke rekening atas nama Ibu Margareta Desumual dengan nomor 63302708660 Bank BCA. Itu semua untuk mendukung kegiatan yang ada di gereja kita. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bu, bisa Mohon maaf kepencet lagi, saya ulang ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa sumber segala berkat, sekarang kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini, ubahlah benda mati ini menjadi persembahan yang hidup, yang harum bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri kebaktian pada malam hari ini dengan menyanyi sebelum nanti terima berkat Tuhan dari Bapak Pendeta. Kita sama-sama nyanyi di bawah kepak sayap-Mu.
Ya, berkat. saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Terima kasih Pak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam ibadah kebaktian tengah minggu atau kebaktian Nah, rumah tangga. buka dulu kameranya. Mari Bapak Ibu. Buka kameranya Mari. semua. Weh. Pak Kastaya, buka saya, Mbak Sumira, Pak Opa. Oleh, oleh, oleh. Wah. Berlin kok malah ditutup? Enggak, ini buka nih. Oh sudah? Sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Iya. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Maren. Selamat malam. Sampai ketemu hari Minggu.